Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beripol News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Gubernur Provinsi Aceh Muzakir Manaf merespon kabar beras impor 250 ton diduga tak berizin di Sabang yang sebelumnya telah disegel Kementerian Pertanian. Gubernur menegaskan bahwa beras impor tersebut adalah legal karena dilakukan sesuai aturan serta tidak melanggar hukum. Sementara itu, Menteri Pertanian menyebutkan sesuai perintah Presiden tidak boleh ada impor karena stok beras saat ini melimpah. Maka dari itu, Menteri Pertanian sangat menyayangkan masuknya beras impor melalui Sabang Aceh sebanyak 250 ton dan melalui Batam ke Pulau Riau lebih kurang 40 ton. Baik, sahabat Beripol News, berikut tayangannya. Pemirsa, pemerintah menyegel gudang beras impor ilegal di Sabang Aceh yang berisi 250 ton beras. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan beras tersebut masuk tanpa izin pemerintah pusat. Inilah gudang beras milik PT Multazam Sabang Group yang disegel pada Minggu siang. Terlihat petugas memasang garis polisi di depan pintu masuk gudang sehingga tak ada yang bisa keluar masuk. Gudang tersebut disegel akibat menyimpan beras impor ilegal asal Thailand dan Vietnam sebanyak 250 ton. Di tempat terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan impor beras tersebut dilakukan tanpa izin dari pemerintah. Menurutnya, izin impor dari Kementerian Teknis maupun Kementerian Perdagangan tidak pernah diterbitkan untuk memasukkan beras tersebut. Amran menduga ada pihak yang merencanakan memasukkan beras impor asal Thailand karena ia menemukan izin impor tersebut sudah terbit sebelum rapat pada 14 November 2025. Rapatnya di Jakarta, minta rapat rakor, belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi Bappenas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan beras impor 1 liter pun tidak boleh masuk Indonesia meskipun harga internasional sedang turun. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta usai rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI pada Senin 24 November 2025. Amran menanggapi kasus dugaan impor ilegal 250 ton beras dari Thailand oleh perusahaan berinisial PT MSG di Sabang, Aceh yang kini sudah disegel aparat. Ia menekankan kebijakan Presiden Prabowo Subianto melarang impor karena Indonesia telah swasembada dengan produksi nasional diproyeksikan 34,7 juta ton, melampaui target 32 juta ton. Mentan mengingatkan, impor ilegal dapat mengganggu stabilitas kebijakan pangan dan merugikan petani. Sementara Ketua Komisi 4 DPR, Titik Soeharto, meminta pelaku impor ilegal ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Itu ada kawasan Sabang, itu ada regulasi di dalam salah satu regulasi pasalnya adalah free trade zone. Nah, tetapi itu harus diperhatikan, tidak boleh bertentangan kebijakan pusat. Sedangkan Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwasanya sudah insya Allah tahun ini tidak impor, sudah swasembada, lebih dari cukup. Target kita ke kami adalah 32 juta ton, tetapi hasilnya 34,7 juta ton. Itu di atas target. Nah, apa sih artinya kalau 250 ton? Itu hanya mengganggu secara politik. Janganlah secara ekonomi diulang. Ya. Nah, itu terima kasih Bu Ketua, belum mensupport, itu ditindak tegas. Dia tujuannya cari untung. Kenapa? Karena luar negeri itu harga lagi jatuh. Dulu $650 per ton, sekarang $340 per ton, hampir separuh. Kenapa? Karena Indonesia tidak impor. Jadi Indonesia membuat harga pangan dunia negara lain murah. Kenapa? Impor kita 2 tahun berturut-turut 7 juta ton, tiba-tiba kita hentikan impor. Sehingga dia berupaya, bahkan kami di lobby untuk menerima impor dari negara tetangga, termasuk beliau menyampaikan ke Bapak Presiden. Tetapi tekad kita adalah sosok. Saya Haji Muhammad Iqbal selaku Ketua Umum Kadin Aceh meminta kepada Bapak Menteri agar tidak membenturkan Presiden Prabowo dan Aceh. Kadin Aceh menegaskan bahwa kawasan Sabang adalah kawasan bebas tata niaga yang dilindungi oleh undang-undang. Kadin Aceh meminta Bapak Menteri untuk menghormati kewenangan terkait tata niaga di kawasan bebas Sabang yang diamanatkan oleh Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, serta Pasal 167 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Pernyataan Bapak Menteri tersebut sangat tendensius
dan sensitif bagi hubungan Aceh dengan pemerintah pusat. Polemik impor 250 ton beras di Sabang memasuki fase baru setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut komoditas asal Thailand itu sebagai barang ilegal. Pemerintah Aceh lewat juru bicara Muhammad MTA yang berbicara atas nama Gubernur Wali membantah klaim tersebut dan menegaskan seluruh prosedur telah dipenuhi sesuai aturan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang. Pemerintah Aceh menegaskan bahwa impor 250 ton beras ke Sabang telah melalui mekanisme resmi kawasan perdagangan bebas. Sikap itu disampaikan MTA sebagai respon atas pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang sebelumnya menilai pemasukan beras tersebut sebagai tindakan ilegal. Gubernur Aceh melalui MTA menyampaikan sikap resmi terkait polemik tersebut. Pemerintah Aceh menilai pernyataan Mentan tidak berdasar, cenderung dramatis dan berpotensi memunculkan stigma sensitif terhadap Aceh. Gubernur telah menerima laporan lengkap mengenai kasus ini dan memastikan bahwa seluruh prosedur pemasukan beras telah dilaksanakan berdasarkan aturan khusus kawasan perdagangan bebas Sabang, termasuk kewenangan BPKS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000, Undang-Undang Pemerintah Aceh dan regulasi turunannya. Menurut MTA, Gubernur memahami permasalahan yang dihadapi warga Sabang, termasuk tingginya harga beras jika dipasok dari daratan. Karena itu, penggunaan fasilitas kawasan bebas untuk memasukkan beras dari luar menjadi langkah transisi yang sah dan strategis demi kepentingan masyarakat. Atas nama Gubernur, MTA menilai pernyataan Mentan yang mempertanyakan nasionalisme pihak pengimpor sebagai hal yang berlebihan dan sensitif. Gubernur menyesalkan framing seolah-olah ada unsur pidana dalam kasus ini, padahal Sabang bekerja dalam kerangka hukum yang berbeda. Gubernur Aceh meminta para pejabat pusat menjaga sensitivitas dan harmoni pusat dan daerah, terutama dalam isu kewenangan yang telah diatur undang-undang. Ia berharap semua pihak ikut menjaga stabilitas nasional dan semangat persatuan sebagaimana visi Presiden Prabowo. Dengan dapat informasi dari Pak Menteri Pertanian, kemudian tersebut kita lanjuti mengecekkan dulu di depan. Setelah kemudian memang ada di sini ditemukan ada 83 truk, lalu kita melaksanakan kegiatan penangkapan gabung dengan anggota Denpom. Sekali ditambah ada 3 kapal di sana dan 3 truk dengan total barang 40,4 ton beras, kemudian ada 4,5 ton gula pasir, kemudian 2,04 ton minyak goreng. Setelah kami cek kapal ini, ternyata surat izin tidak ada, manifest tidak ada, izin barang tidak ada. Nah, jika itu kita artinya kan kalau udah ada izinnya legal ya, seperti itu. Itu kita laporkan saja pada komando atas sesuai dengan kita pada hari ini. Ini kita serahkan ke Bea Cukai, ini lagi dicek di tim ulang, kemudian setelah itu akan dilakukan mungkin penularan lebih lanjut. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh aparat pemerintah yang bertindak cepat dan mengamankan beras 40 ton, juga minyak goreng. Jadi perlu kami sampaikan, bukan nilai 40 tonnya, tetapi yang kita harus jaga adalah semangat petani kita untuk tanam. Sekarang ini motivasinya luar biasa untuk berproduksi, di mana regulasi yang dikeluarkan Bapak Presiden itu ada 19 regulasi Perpres Impres untuk mempermudah petani kita, sehingga petani kita bersemangat tanam. Hasilnya alhamdulillah insya Allah tahun ini swasembada. Nah ini kita jaga. Jadi dampaknya 1 liter 10 ton 1 ton dengan 1 juta itu sama psikologinya kepada petani. Petani kita harus jaga. Kemudian juga Bapak Presiden sudah sampaikan bahwasanya ini kita insya Allah swasembada tahun 2025 tidak impor lagi, dan bukan saja di Indonesia, di nasional, forum internasional, bahkan di PBB. Ini kita jaga kehormatan bangsa. Jadi bukan lagi bahwa sesuai regulasi atau tidak sesuai regulasi, tetapi ada yang lebih besar adalah kesejahteraan petani kita, dan itu tanggung jawab kita semua. Oke, sahabat Berita News, kita harapkan masalah ini bisa dicarikan solusi yang terbaik sehingga hal yang sama tak terulang lagi di kemudian hari. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.